Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tanya Ustadz. Kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para teman-teman dari mahasiswa-mahasiswa FUMI UNES. Ya, jadi ini adalah program Tanya Ustadz yang kembali hadir setelah bulan puasa kemarin hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, dalam berhubungan dengan sesama manusia, hablum minannas, seringkali manusia merasa kecewa kepada manusia lainnya. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa apabila ada seorang yang berbuat kejahatan karena kecewa terhadap saya? Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kita merasakan bahwa iman kita tidak stabil, naik turun? Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan. Bagaimana agar kita tetap istiqomah? Terima kasih. Saya masih dalam proses memperbaiki diri, tetapi terkadang iman saya naik turun dan merasa ragu. Apakah semua aktivitas yang saya lakukan ini niatnya hanya kepada Allah? Secara fisik saya niatkan untuk Allah, tetapi entah kenapa kadang saya merasa ada ria di hati. Kira-kira bagaimana ya Ustaz solusinya agar saya lebih memantapkan hati saya untuk terus mendekat kepadanya? Untuk istiqomah itu kan memang tidak mudah. Bagaimana cara mempertahankan keistiqomahan sehingga tidak down di tengah jalan? Bagaimana hukum seseorang yang pernah tidur satu ranjang dengan pacarnya? Apakah dosanya termasuk zina dan bisa diampuni? Lalu bagaimana langkah-langkah tahapan cara bertobat yang baik benar sesuai syariat? Oke, untuk pertanyaan pertama, yang bertanya dari hamba Allah, mahasiswa UNES perempuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, dalam berhubungan dengan sesama manusia, hablum minannas, seringkali manusia merasa kecewa kepada manusia lainnya. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa apabila ada seorang yang berbuat kejahatan karena kecewa terhadap saya? Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Jadi intinya adalah ketika manusia terlalu berharap kepada manusia lainnya, jatuhnya apa? Kecewa. Jatuhnya sakit hati. Jatuhnya berbuat kejahatan. Pertanyaan ini, kamu melakukan kejahatan apa dulu? Kalau melakukannya kebaikan, maka kalau dia tidak terima dengan kebaikan itu, dia yang salah. Tapi kalau misalnya kamu yang melakukan kejahatan, dia melakukan kejahatan lagi dan dia kecewa, maka kamu yang salah. Nah, di sini ada kekecewaan terhadap manusia. Kenapa? Tidak menyandarkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertanyaan kedua dari hamba Allah, mahasiswa perempuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita merasakan bahwa iman kita tidak stabil, naik turun? Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan. Bagaimana agar kita tetap istiqomah? Terima kasih. Jadi dalam hijrah, dalam melakukan kebaikan itu yang berat adalah istiqomah. Betul tadi, mencari lingkungan yang baik. Cari organisasi-organisasi Islam yang baik. Cari lingkungan-lingkungan yang baik. Kalau tidak pada lingkungan yang baik, kan sekarang banyak orang yang berada di lingkungannya sudah lama, ternyata lingkungannya kurang baik nih, kurang mendukung hijrahnya. Maka kata Rasulullah, pindah, hijrah. Nah, maka hijrah itu kan berpindah dari tempat ke satu tempat yang lainnya. Itu. Terus iman kita tidak naik turun, betul. Bahkan Rasulullah bilang bahwasanya iman manusia itu naik turun. Naik turun, kadang subuhnya tepat waktu, kadang telat 2 menit, kadang subuhnya jam 6, kadang subuhnya jamak sama duha, itu yang bahaya. Maka iman itu memang naik turun. Yang paling susah adalah istiqomah. Bukan ikatan suami takut istri di rumah, tapi istiqomah itu adalah bagaimana keimanan kita tetap di atas. 1, lingkungan yang baik. 2, tadi cari teman yang baik-baik. Itu, cari teman yang baik. Pokoknya bergaul sebanyak-banyaknya dengan orang lain, seceria-cerianya. Bikin enjoy. Jadi hijrah itu tidak stuck, dibuat enjoy saja. Oke? Itu.
Oke, pertanyaan ketiga dari hamba Allah. Beliau adalah mahasiswa IAIN Kudus perempuan ya. Pertanyaan cukup panjang, jadi saya bacakan dulu. Pertanyaan pertama, saya masih dalam proses memperbaiki diri, tetapi terkadang iman saya naik turun dan merasa ragu. Apakah semua aktivitas yang saya lakukan ini niatnya hanya kepada Allah? Secara fisik saya niatkan untuk Allah, tetapi entah kenapa kadang saya merasa ada ria di hati. Kira-kira bagaimana ya Ustaz solusinya agar saya lebih memantapkan hati saya untuk terus mendekat kepadanya? Ya, jawabannya adalah simple. Jangan ketika merasakan ria dalam hati, jangan dirasakan itu sebagai ria. Contoh, misal kita berbuat baik kepada orang, ternyata dalam hati kita, kamu ria, itu setan. Ingat, itu setan. Kata Ustaz Abdul Somad kalau pernah dengar bahwasanya ketika kita berbuat baik, sudah berbuat baik, ada ria di hati, luruskan karena Allah. Jadi seperti semacam lawan. Jangan kalah dengan bisikan-bisikan setan. Salah satu kita merasa ria adalah karena bisikan setan. Pertanyaan kedua, saya mengagumi seorang karena akhlaknya dan saya merasa kita memiliki banyak kesamaan dalam hal passion dan selalu nyambung kalau diajak diskusi. Dari situ saya merasa dia adalah jodoh saya. Oke. Sampai-sampai saya selalu mendoakan dia di sepertiga malam agar dia benar-benar jodoh saya. Apakah boleh Ustadz berharap lebih kepada manusia yang belum tentu yang ditakdirkan Allah untuk kita? Jawabannya adalah boleh. Kita mau doakan saja. Jadi doa itu tidak ada batas. Ya, kadang kita ini nggak enak sama Allah. Doa saja, doa itu boleh. Tapi tidak boleh maksudnya mengharap terlalu lebih terhadap manusia. Kadang kan kita suka sama dia, minta sama Allah, tapi berharap tetap sama manusia. Itu yang salah. Nah maka ketika kita berdoa kepada Allah, maka minta sama Allah satu, ya Allah jika dia jodoh kita maka dekatkan. Kalau tidak, ya Allah beri aku yang terbaik. Nah, jadi doanya itu seperti memohon kepada Allah, bukan menyuruh. Nah, kadang kita doa itu kadang-kadang nyuruh sama Allah, kadang-kadang tidak sopan. Maka lebih sopan dulu dalam berdoa, baru minta. Mau sebut nama, mau apa, it's okay, boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah mahasiswa perempuan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ada dua pertanyaannya. Untuk istiqomah itu kan memang tidak mudah. Bagaimana cara mempertahankan keistiqomahan sehingga tidak down di tengah jalan? Saya jawab dulu. Satu tadi, seperti yang tadi, cari teman yang baik, cari lingkungan yang baik, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Dengan itu ada yang mengingatkan kita ketika kita sedang turun imannya. Dengan itu kita akan berkumpul dengan orang-orang yang baik, iman kita akan bertambah terus. Memang susah karena jalan hijrah itu tidak gampang. Pasti ada ujiannya. Nah, ujiannya adalah keimanan tadi. Maka cari lingkungan yang baik, cari teman-teman yang baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran yang banyak, salat tahajud, duha yang sunah-sunahnya jangan sampai lewat, salat 5 waktunya jangan sampai telat. Yang kedua, bagaimana cara agar menghafalan Quran kita tidak lupa? Menghafal Quran itu adalah habit, kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Jadi ketika kita sering hafal, meskipun agak susah-susah, tapi nanti suatu saat, suatu waktu kita akan dapat bahwasanya momen ini adalah momen kita paling hafal. Karena saya alami soalnya. Kenapa? Habit. Menghafal Al-Quran adalah kebiasaan. Jadikan itu kebiasaan dulu dalam hidup kita. Jangan berharap cepat hafalan. Jangan berharap bahwasanya itu jadi kebiasaan dalam hidup kita. Setelah kebiasaan pasti nanti akan biasa. Itu. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah dari mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Bagaimana hukum seseorang yang pernah tidur satu ranjang dengan pacarnya? Apakah dosanya termasuk zina dan bisa diampuni? Lalu bagaimana langkah-langkah tahapan cara bertobat yang baik, benar, sesuai syariat? Oke, kalau ditanya berdosa, hukumnya ya dosa. Karena wala taqrabu zina, jangan dekati. Mendekatinya saja jangan, apalagi zinahnya. Kadang-kadang orang sekarang dipelintir, oh dekat, jangan berarti boleh, salah. Hukumnya dosa. Nah pertanyaannya lagi, bisa diampuni? Allah itu mengampuni semua dosa.
Bahkan ada seorang hamba datang kepada Allah dengan dosa sebesar gunung dan langit, sebesar alam semesta ini, kata Allah, aku ampuni. Allah ampuni semuanya kecuali dosa syirik. Itu tidak Allah ampuni. Prosesnya seperti apa? Salat taubat. Waktunya lebih baik di sepertiga malam. Lebih baik di antara maghrib dan isya itu ada waktu salat taubat. Minta kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, tidak akan melakukannya lagi. Allah itu innallaha ghafurur rahim. Allah itu huwar rahmanur rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun semua dosa umat manusia kecuali syirik.